Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Alvin Ilhamsyah, Bapak Guru PPL di SMA Negeri Namarangin dari UNP, Universitas Negeri Padang. Biasanya Bapak mengajar di kelas 10, tapi khusus pada pertemuan kali ini Bapak bakal memberi materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya Bapak merupakan alumni SMA Negeri Namarangin tahun 2017. Dan alhamdulillah tahun 2017 juga Bapak lulus di UNP. Gitu. Langsung saja kita hari ini belajar tentang penegakan hukum di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas mengenai materi itu, anak-anak harus paham dulu apa itu hukum. Hukum ini adalah seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Jadi hukum ini sangat membantu kita sebagai masyarakat agar situasi kita di lingkungan kita itu aman dan tentram. Jadi terhindar dari kekacauan akibat ulah-ulah orang yang nakal gitu. Jadi hukum ini bersifat memaksa, terdapat perintah dan larangan. Apabila ada yang melanggar hukum itu bakal diberi sanksi. Contoh, ada yang maling, diberikan sanksi, nanti bakal ditindak pidana, maka dikurung di penjara. Itu definisi dari hukum. Lanjut mengenai penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum di sini ada polisi, ada advokat, ada hakim, ada jaksa, bahkan ada KPK. Ini bakal kita bahas nanti mengenai lembaga-lembaga dari penegak hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum ini merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Contoh dalam bidang pendidikan. Di sekolah misalnya, contoh ya. Misalnya ada oknum guru yang meminta uang misalnya untuk membayar apa gitu, tapi itu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Jadi itu bisa disebut sebagai korupsi, yaitu contoh dalam bidang pendidikan. Jadi karena ada tindak pidana korupsi itu bisa diberikan sanksi. Karena setiap ada orang yang melanggar hukum, karena adanya larangan, maka kalau misalnya kita melanggar hukum maka diberi sanksi. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, maka bakal terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Di semua lingkungan di masyarakat itu bakal ada kekacauan. Coba saja misalnya di kampung kita gitu kan. Jadi semuanya berjudi, semuanya mungkin minum minuman keras, sering tawuran. Apakah kita nyaman, tentram di dalam kehidupan kita ketika tidak adanya hukum? Semua bebas, mau ngapain itu, membunuh, semuanya bebas. Kan jadi nggak tentram. Makanya harus adanya penegakan hukum di Indonesia. Seperti tadi yang udah Bapak sebutkan, ada beberapa lembaga penegakan hukum. Kita bakal membahas mengenai apa sih peran-peran nih dari lembaga penegakan hukum. Yang pertama dari polisi. Polisi ini berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jadi kalau misalnya ada polisi yang patroli, itu untuk menjaga keamanan situasi di lingkungan sekitar masyarakat.
atau ketika kita merasa ada yang kita sebagai korban tindak pidana, misalnya ada orang yang kita kemalingan, misalnya kita bisa melaporkan ke polisi, karena polisi itulah peran dari polisi. Yang kedua itu Kejaksaan Republik Indonesia, berperan menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Biasanya jaksa ini berada di dalam pengadilan. Jadi jaksa ini memberikan tuntutan kepada pelaku seberat-berat mungkin agar pelaku tindak pidana ini jera, agar tidak mengulangi lagi kejahatan-kejahatan. Lalu yang ketiga, hakim. Hakim ini berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, dari setiap kepentingan-kepentingan yang mungkin merugikan orang lain, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Jadi keputusan yang diberikan oleh hakim ini benar-benar real, bukan dari kepentingan orang lain gitu. Kalau misalnya tidak keputusan 10 tahun misalnya, itu memang real, bukan dari disogok, sebagainya. Itu bukan peran dari hakim. Karena hakim harus jujur. Karena hakim ini memberikan keadilan, penegak keadilan. Lalu ada advokat, ada wawancara, pengacara, dan sebagainya, berperan membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segala disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Biasanya advokat ini membela yang mungkin dia pelaku tapi belum terbukti sebagai tersangka. Mau tahu kan ada yang mungkin salah tangkap atau sebagainya. Jadi advokat ini bantu orang lain dalam proses pengadilan. Yang kelima ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini KPK ini sangat berperan dalam penegakan hukum, apalagi dalam penegakan dan memberantas yang namanya korupsi di negeri kita ini. Lalu bagaimana partisipasi kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai siswa, dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Jadi wujud dari partisipasi ini kita mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Ini ada beberapa contoh yang Bapak tampilkan. Yang pertama ini dalam kehidupan lingkungan keluarga. Contohnya kita mematuhi perintah orang tua, berarti jangan melawan perintah orang tua gitu. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Lalu contoh lain ada melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga, karena aturan itu pasti dibuat untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Jadi patuhi aja peraturan selagi peraturan itu baik untuk kita bersama. Yang B, dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Contohnya menghormati kepala sekolah, guru, dan sesama teman lainnya. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Misalnya hari Senin pakai baju putih, jangan pakai baju pramuka. Yang ketiga, tidak menyontek ketika ulangan dan tidak bolos. Ingat, tidak bolos. Yang C, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Contoh-contoh yang partisipasi yang bisa kita lakukan yakni melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, nih kayak tawuran, judi, mabuk-mabukan, atau yang sering begadang, main game,
ribut tetangga jadi terganggu, itu nggak boleh. Lalu dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, contohnya yang pertama, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, menggunakan helm, pakai spion, jangan bonceng tiga, lalu memiliki KTP dan SIM. Karena KTP ini ya sebagai identitas kita gitu. Kalau SIM ini, kalau kita udah SIM berarti kita udah pandai untuk menggunakan kendaraan. Jadi ya SIM dan KTP itu sangat diperlukan agar tidak ditilang ketika kita mengendarai kendaraan di jalan raya. Lalu membayar pajak. Nah, ini pajak ini sangat penting karena untuk pembangunan negara kita ini yang tertinggi dari pajak, agar ketika kita ya pergi ke jalan raya, jalannya jadi bagus, nggak ada lubang-lubang lagi. Karena ya dana untuk membangun jalan itu berasal dari pajak kita itu. Jadi membayar pajak itu penting. Tapi ada permasalahan, masalah-masalah yang kita hadapi bersama dalam penegakan hukum di Indonesia. Di sini Bapak ada menyatakan 2 contoh permasalahannya. Yang pertama, adanya oknum nakal dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tadi yang ada polisi, jaksa, advokat, hakim, KPK itu ada oknum-oknumnya. Sehingga oknum ini tadi yang merusak reputasi dan merusak ya penegakan hukum. Contoh, ketika di jalan raya kena tilang, ya tinggal suap selesai. Jadi ya di mana penegakan hukumnya? Karena kalau misalnya seperti itu, sehingga tidak ada efek jerak. Besok nggak pakai rem lagi karena ya tinggal stop aja gitu kan. Atau dalam pengadilan yang seharusnya diputuskan 10 tahun penjara disuap jadi keputusan 5 tahun penjara. Ingat itu oknum. Tapi tidak semua kayak polisi, hakim seperti itu. Karena oknum inilah yang merusak penegakan hukum di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya ada oknum seperti ini bisa dilaporkan saja ke pihak berwajib. Lalu yang kedua, masyarakat yang kurang paham mengenai hukum dan lain-lain. Jadi kesadaran masyarakat ini sangat penting untuk penegakan hukum di Indonesia. Contoh, ketika rumah anak-anak ada yang kemalingan, ada rumah dari kalian semua yang kemalingan, ini contoh, bagusnya dibiarin atau dilaporkan ke polisi? Kalau dibiarin tidak ada penegakan hukum. Si maling ini bisa maling lagi di rumah orang lain. Karena tidak ada penegakan hukum, tidak ada efek jerak. Kalau kita laporkan ke polisi, nanti adanya penegakan hukum, si pelaku ini dicari oleh polisi, nanti bakal diadili di pengadilan, di penjara, sehingga bakal ada efek jerak. Jadi ya sebagai siswa dan masyarakat yang paham tentang hukum, kita membantu ya para lembaga penegak hukum untuk membantu menegakkan hukum di Indonesia. Seperti tadi, kita mulai dari diri sendiri. Ketika kita yang menggunakan kendaraan motor pakai helm, pakai spion, lengkapi surat-surat, atau ada yang melihat tindak pidana, kita laporkan ke pihak berwajib. Kita udah membantu penegakan hukum di Indonesia. Jadi setelah kita mempelajari tentang penegakan hukum di Indonesia, Bapak harapkan
anak-anak semua memikirkan, kita diskusi bersama. Menurut anak-anak semua, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia? Jadi ini menurut pandangan, menurut apa yang kita tahu gitu. Bagaimana caranya? Mau tahu ini bisa menjadi perubahan dalam kedepannya sehingga penegakan hukum di Indonesia bisa dilakukan secara optimal. Silahkan kita cari jawabannya, kita diskusikan. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.